Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah wa ba'du. Ashab al-fadilah, para kiai, para asatidz, para pimpinan masjid, pimpinan mushola, wabil khusus guru kita semua, ketua forum silaturahim sholat subuh gabungan, ahinal mahbub, ini saudara saya juga, kawan karib saya juga, kawan perjuangan saya juga. Dulu kita keliling-keliling se-kecamatan Kairan Baru, dari siang, dari sore, pulangnya di subuh sama beliau Kiai Haji Ahmad Sholeh Marwani. Setiap hari, hampir setiap hari, sampai bininya itu marah-marah. Tapi sekarang sudah tunduk bininya, sudah tunduk. Kiai Ahmad Sholeh Marwani, alhamdulillah saya sudah hampir 10 purnama gak ketemu beliau nih. Padahal dulu selalu bersama-sama kita di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersama dengan beliau, guru kita semua. Mudah-mudahan diistiqomahkan beliau, diberikan kekuatan lahir batin untuk sama-sama membimbing kita semua. Amin ya rabbal. Pak Lurah Kendari Utara, Pak Muhammad Fahri, juga Pak Ahmad Syarif dari Kelurahan Rahmat Pela, tadi sudah bilang ngobrol-ngobrol memang saya anaknya 5, karena setelah SMA langsung nikah. Saya bilang resikonya orang ganteng begitu emang. Habis SMA belum kuliah udah nikah, itu resikonya orang ganteng itu. Kalau orang kagak ganteng, apa kawinnya? Para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, mohon maaf kejadian tersebut. Kita syukur alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bisa bersama-sama di masjid yang sangat mubarak ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, salah satu ibadah yang sangat ditekankan di bulan Syawal ini adalah ibadah silaturahim. Karena setiap bulan itu ada ibadah yang ditekankan. Ramadan misalnya itu ditekankan untuk qiraatul Quran, biar nanti 11 bulan selanjutnya Quran itu tetap masih kencang. Terus Ramadan banyak-banyak sholat sunnah, biar nanti 11 bulannya begitu. Nanti bulan Maulid ditekankan untuk selalu banyak selawat, agar 11 bulan ke depannya itu nanti kuat selawatnya. Begitu selanjutnya. Di Syawal ini, di bulan Syawal, salah satu ibadah yang sangat ditekankan adalah ibadah silaturahim. Silaturahim itu dua kata, silah dan ar-rahim. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan jumlah idhofah atau bentuk idhofah, bentuk yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Silahnya itu namanya mudhof, ar-rahimnya itu namanya mudhof ilaih. Silah itu artinya nyambung, menyambung, koneksi, koneksitas, connected, penyambungan, itu namanya silah. Silah itu sesuatu yang kita bisa menyambung antara kita dengan yang lainnya, itu namanya silah. Dalam hidup manusia perlu silah, perlu ada koneksi, perlu ada sasaran koneksi. Saya ngomong begini, ini bisa ngomong pelan tapi keluar suaranya kemana-mana. Ini karena ada koneksi di sini. Coba koneksinya dipotong saja, diputus saja, maka nggak bisa kemana-mana. Anda punya handphone semahal apapun, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 20 jutaan itu, tapi tidak terkoneksi, tidak tersambung dengan data, dengan wifi, dan bisa jadi apa-apa itu handphonenya itu. Jadi koneksi itu, silah itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Kita nggak punya silah sama Pak Lurah, nggak bisa, susah kita ini berhubungan. Tapi kalau kita punya silah sama beliau, punya nomor kontaknya beliau, mau kita SMS kapanpun, WA kapanpun, telepon kapanpun bisa itu. Kenapa? Karena kita sudah tersilah, karena kita sudah tersambung dengan beliau. Nah, maka dalam agama, silah itu, koneksitas itu sesuatu yang sangat-sangat diperlukan dalam hidup manusia. Nggak bisa manusia itu tidak terkoneksi dengan yang lain-lain, itu tidak bisa. Dia perlu koneksitas, dia perlu ketersambungan. Maka koneksi ini ada koneksi yang memang sesuatu yang harus dipertahankan, tetap dia tersambung. Tapi juga ada koneksi yang harus disconnect
hubungan yang harus tetap dijaga, ada koneksi yang harus didiskoneksikan, yang harus diputus. Nah, koneksi yang tetap harus dipelihara adalah koneksi kita dengan sesama manusia, sesuatu yang baik, saudara-saudara kita yang baik, koneksi kita dengan para ulama, biar kita punya koneksi, punya hubungan dengan ulama ini. Kita ini siapa sih kalau tidak terkoneksi sama ulama? Kita ini siapa? Sholat aja masih begitu, sholat subuh 2 rakaat, banyakan ingatnya sama Allah apa banyakan ngayalnya? Itu baru 2 rakaat tuh. Sholatnya masih kayak begitu, puasanya masih banyak kayak gitu. Terus mau ngandelin apa kita? Kalau tidak, kalau kata bahasa Gesoleh tadi, gandol sarungnya kiai. Tidak terkoneksi, tidak tersambung dengan ulama. Maka perlu kita punya koneksitas dengan ulama ini, perlu gitu. Terus jangan jauh-jauh. Anda tahlilan, Anda maulidan, datang sendirian, sama datang ngiringin ngawal Kiai Soleh. Berkatnya beda apa enggak? Enggak beda enggak? Anda datang sendirian, terus kemudian sama datang sama Kiai Soleh, sama Pak Lurah, dampingin beliau, beda nggak duduknya? Makanannya beda nggak? Berkatnya beda nggak? Nongkrongnya beda. Kenapa bisa begitu? Karena apa itu? Tersambung, bersama, ikut. Kalau dalam Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bersamalah wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kalian ma'as shadiqin, bersama dengan orang-orang yang shadiq. Dalam hadis dikatakan, kun ma'allah, jadilah kalian bersama dengan Allah. Fa'ilam takun ma'allah, kalau kamu belum mampu bersama dengan Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka bersamalah kamu dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Fatakunu ma'allah, maka kamu akan ikut bersama dengan Allah. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kalau nggak terkoneksi dengan para ulama ini, kita ini siapa? Siapa yang menteng-menteng kita nanti? Siapa nanti akan ngaku-ngakuin ini muridnya? Siapa nanti akan membawa-bawa kita? Bahwa ini lo murid saya. Saya nggak mau masuk surga kalau belum murid saya ini masuk surga juga. Siapa kita ini? Kita ini kotoran-kotoran yang harus terbawa, terkoneksi dengan para ulama. Begitu banyak yang lainnya. Pun juga harus ada koneksi dengan para ruh, orang-orang yang sudah meninggal, namanya silatul ruh, hubungan kita dengan ruh, orang yang sudah meninggal, kita punya koneksi dengan mereka. Kalau nggak punya koneksi, buat apa kita ilaruhi itu? Karena menyambung koneksitas kita kepada para ruh, dan ujungnya nanti, pokoknya adalah hubungan kita, koneksi kita dengan Allah Subhanahu. Kita nyambung nggak dengan Allah ini? Kita nyambung nggak nanti kita dengan Allah? Allah ada, iya. Nyambung nggak? Kalau kita lagi sendirian, itu sendirian nggak ada orang, masih berani maksiat nggak? Kalau masih berani maksiat, berarti kita belum terkoneksi dengan Allah. Padahal Allah Maha melihat apapun dan siapapun yang melakukan apapun saja. Itu namanya terkoneksi. Nah, koneksi-koneksi yang kayak begini, silah-silah yang seperti ini harus dijaga. Tidak boleh di-cut pun, tidak boleh di-copy, tidak boleh di-inkito, tidak boleh dimunkotekan, tidak boleh diputus. Sebab nanti kalau diputus, nanti Anda akan terlepas ini, terlepas. Sama seperti tadi, Anda punya iPhone terbaru, tapi tidak terkoneksi dengan internet, nggak bisa apa-apa tuh handphone itu, nggak bisa dibuat apa-apa itu. Meskipun handphonenya keren banget, nggak bisa dibuat apa-apa. Maka kemudian harus terkoneksi dia, tidak boleh diputus. Nah, tapi ada juga hubungan yang harus diputus. Kenapa harus diputus? Kalau Anda tidak memutus ini, maka Anda akan jadi koslet juga nanti. Anda harus putus ini hubungan ini kepada siapa? Misalnya kita baru mau insaf ini, bener teman-teman kita masih pada ahli maksiat semua. Udah putus aja dulu. Jangan bergaul dulu sama dia. Nanti kalau kita masih bergaul, nanti kita yang kebawa, bukan dia yang kebawa, kita yang kebawa. Jangan dekat-dekat api dulu kalau belum mempan sama api. Nanti kalau udah mempan sama api, udah nggak mempan, udah kebal sama api ada pengen bikinin bola, kayak main bola pakai api, ya terserah saja. Kalau udah kebal, kalau belum kebal jangan dekat-dekat dulu. Nanti ke bawah itu, ke bawah. Maka kata Nabi Isa begini,
La tujalisu alal mauta. Kamu jangan duduk-duduk sama orang mati. Terus ditanya Nabi Isa, siapa al mauta itu? Ar-raghibuna dunya wal muhibbuna anha. Orang yang ngejar-ngejar dunia mulu sampai kemudian melupakan urusan akhirat. Nah, orang yang kayak begini itu harus ada diskoneksi, harus ada putus. Soalnya kalau Anda tidak putus, nanti ribet itu. Misalnya lagi rame di WA grup, isinya cacian maki mulu, gibahan mulu. Anda kalau nggak kuat, nggak apa-apa, diskoneksi dulu, gitu ya. Diskoneksi dulu, apa bahasanya tuh? Keluar dulu ya. Sebab kalau Anda nanti terus-terusan di situ, Anda nanti ikut-ikutan. Nggak apa-apa, itu diskoneksi dulu. Biar apa? Biar kuat, biar kuat. Kalau nanti Anda tersambung, Anda maka akan terbawa. Nanti kalau Anda udah kuat, bukan Anda yang kemudian kita yang terbawa sama dia, justru mereka yang terbawa sama kita. Nah, ada hubungan-hubungan yang perlu didiskoneksikan. Nah, ada juga hubungan-hubungan yang kalau Anda salah nyambungnya, maka akan terjadi salah sambung. Kabel merah sama kabel biru, kabel biru sama kabel merah. Mestinya kabel merah disambung sama kabel merah, kabel biru disambung dengan kabel biru. Ini dibalik, apa yang terjadi? Konslet itu bukan cuma listrik. Konslet itu bisa pikiran manusia, bisa hati manusia. Oh, nggak tahu ngajinya sama siapa, dia ngaji sama ini sama siapa, nggak tahu gurunya. Gurunya adalah Syekh Google dan Imam YouTube. Lalu kemudian Anda menyambungkan diri Anda dengan Syekh Google ini, maka yang terjadi adalah konslet. Itu yang tadi disampaikan oleh Kiai Soleh. Ada orang baru belajar agama, lalu kemudian ngebom sana ngebom sini. Itu karena tidak terjadi persambungan yang benar antara dirinya dengan yang disambungkan. Maka yang terjadi adalah konsleting, meledak. Maka manusia perlu belajar mengkoneksikan, perlu belajar menyambungkan dengan sesuatu yang benar. Kalau kakek sore tadi bilang, Anda harus belajar kepada guru, yang guru Anda belajar dengan gurunya, sampai kepada mu'alifnya sambung sampai kepada Rasulullah Muhammad. Maka kemudian dalam tradisi ilmu agama, dalam tradisi pesantren, dalam beragama, sanad dan silsilah sesuatu yang mutlak terjadi. Ya, mutlak harus ada. Maka di pesantren misalnya saya diajarin sama kiai, dibilang, Anda jangan belajar kitab yang kiainya belum pernah belajar kitab atau belum pernah belajar mendapatkan ijazah itu dari gurunya. Jangan Anda belajar itu. Misalnya, Anda mau belajar sama apanya? Belajar Fathul Qorib, pengen belajar Fathul Qorib sama seorang guru. Gurunya belum pernah belajar Fathul Qorib kepada gurunya. Itu terjadi konslet juga. Itu terjadi konsleting. Kita yakin, kalau kayak sore mau yakin, sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah. Cuman nikah lagi nggak berani gitu aja. Coba ini lagi. Nah ya, nah itu apa itu? Tadi itu, kalau tidak terjadi seperti itu, maka terjadi konsleting. Kita alhamdulillah guru-guru kita diajarkan seperti itu. Nah, itu namanya silah. Kata yang kedua itu ar-rahim. Ini berapa 2 menit lagi ya, 2 menit selesai lah. Ar-rahim, rahim itu rahmat, kasih sayang. Kasih sayang itu wasiat kulla syai'in, kata Allah. Wa rahmati wasiat kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Itu namanya rahmat. Hitung-hitungannya di neraka ini, tapi dikasih sama Allah rahmat, jadi surga dia. Maka Allah sabda, Nabi sabdakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Seseorang itu tidak bisa masuk ke dalam surga sebab amalnya doang, nggak bisa itu. Wala anta ya Rasulullah. Begitupun juga ya Rasulullah. Iya, begitupun saya. Saya masuk surga bukan karena amal saya. Apa dong? Illa ayat aghamani Allah bi rahmatih. Kecuali Allah yang sudah menetapkan, mengguyurkan rahmatnya kepada aku. Jadi rahmat itulah yang membuat kita ini dapat surga atau tidak surga. Cerita tentang rahmat ini kan banyak banget. Yang cerita yang sering kita dengar, misalnya ada orang membunuh dan berapa? 100, membunuh 100. Terus kemudian mau tobat di tengah jalan meninggal. Kan eker-ekeran berantem itu, malaikat rahmat sama malaikat azab, eker-ekeran berantem. Lalu kata Allah, ukur saya
Jarak antara dia ke tempat yang mau tobat itu sudah jauhnya semana. Kalau lebih jauh berarti sudah masuk. Diukur, ternyata lebih dekat, lebih jauh. Belum sholat, belum sempat sholat, belum sempat ibadah, baru mau tobat. Itu baru mau tobat, sudah diampuni sama Allah, masuk ke dalam surga. Kita kayak gini kan banyak banget. Ada perempuan WTS dari tarifnya 2 juta sampai tarifnya 20.000 jadi WTS dia. Kalau masih muda kan 2 jutaan. Kalau udah tua itu 20.000. Itu sebentar lah kira-kira begitu. Lalu apa? Ada anjing yang kausan, lalu apa itu? Diapain dia? Kasih air. Lalu gara-gara itu apa? Masuk surga dia. Masuk surga dia. Itu namanya rahmatnya Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, baginda Rasulullah menceritakan ada 2 orang sahabat, ada 2 orang di Bani Israil, kakak sama adik. Kakaknya ini ahli surga, ahli ibadah. Adiknya ini ahli maksiat. Tapi kakaknya ini ngomel mulu. Sampai suatu ketika dibilang, "Dek, Anda ini ahli neraka. Bangsat Anda ini ahli maksiat. Gak bakal diampuni kau sama Allah," kata abangnya ini. Lalu kemudian 2 orang ini dimatikan sama Allah di waktu yang sama. Lalu kemudian disidang sama Allah. Kakaknya yang ahli ibadah dibilang begini, "Anda siapa yang bisa memutus rahmatku kepada hambaku? Kenapa engkau menjadikan dirimu menjadi diri aku? Siapa engkau yang memutus rahmatku? Kalau sekarang aku ampuni adikmu, lalu aku masukkan kamu ke dalam neraka, apa yang kau bisa berbuat?" Maka kemudian abang yang ahli ibadah dimasukin ke neraka, adik yang ahli maksiat dengan rahmatnya Allah masuk ke dalam surga. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini ketika mendengar cerita Nabi mengatakan, "Wallazi nafsi biyadi," demi zat yang diriku ada di genggamannya, sungguh orang tadi itu, abangnya tadi itu mengucapkan sesuatu yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Apa itu? Karena menutup rahmatnya Allah kepada manusia. Ada cerita yang lain di sebuah kitab. Ada 2 orang nih, 2 orang teman nih, 2 orang pemuda mau pada malam ini debat. Yang satu pengen datang ke majelis taklim, yang satu temennya ini pengen ngajak ke prostitusi. Terus kata yang ngajak prostitusi, "Udah ngapain sih ngaji? Itu prostitusi itu ada cewek baru sama cewek baru." Terus enggak apa ngaji aja, saya ngaji. Akhirnya udah kalau gitu kita jalan masing-masing ya. Oke, yang satu malam ngaji ke masjid taklim, yang satu ke prostitusi. Nyampe di tempatnya masing-masing, Allah matikan 2 orang ini. Tapi ketika lagi di sidang, yang matinya di prostitusi masuk surga, yang matinya di majelis taklim masuklah. Loh, kenapa begitu? Yang ada di prostitusi nyampe di sana, dia harus sadar, "Ya Allah, ngapain saya di sini? Andaikan saya tadi ada di majelis taklim, maka kemudian saya selamat." Lalu hatinya ini berdebar-debar terus. Ingat kepada Allah. Meskipun di depannya ada ceweknya pahanya begini, dadanya nggak terlihat sama dia, tidak ada nafsunya sama dia itu. Kenapa? Karena hatinya sudah khauf, takut sama Allah, menyesal banget kenapa ada di situ dia. Sementara temennya di majelis taklim nyesel, gue nyesel sih, nggak ada hasilnya, ngajinya nggak enak, lama banget nanti. Aduh, temen gue lagi ngapain? Sambil ngebayangin dia harus bayangin, matilah dia itu, matilah di situ. Hatiku sambil ngebayangin begini, maka kata Allah, masuk surga. Yang majelis taklim neraka. Kenapa? Hatimu meskipun ada majelis taklim, tapi lagi ngebayangin cewek-cewek lagi. Kita semua yang ada di sini, kalau melihatnya secara zahir, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita sampaikan? Yang mati di majelis taklim, apa yang kita bilangnya? Husnul. Yang matinya di prostitusi bilangnya apa? Itu penilaian zahir kita. Ada rahmat Allah pada hari itu. Maka kemudian kita diajarkan tidak boleh ada seperti itu. Rahmatnya Allah wasi'at pula. Tidak boleh. Anak ngerti tidak tahu, dibilang apakah main ini baik? Udah bilang aja baik sudah. Baik. Karena kamu punya tidak punya kebaikan. Kalau tidak, itu namanya husnuzon kita kepada dia. Nah, hadirin sekalian, inilah yang kemudian dirohimkan, disilahkan. Jadi rahim kita itu, kasih sayang kita ini harus disambung, sehingga nyambunglah kita ini punya kasih sayang kita nyambung kepada orang lain itu. Nah, itu namanya silaturahim. Hadis tentang silaturahim ini udah banyak banget kita dengar. Mau rezekinya banyak, silaturahim. Mau umurnya
Nabi Daud alaihissalam diriwayatkan ada dua orang lagi berantem datang kepada dia. Lalu kemudian ada malaikat Israel. Ini dua orang ini kagak bisa didamai nih, udah damai saja. Nggak mau, bertengkar saja. Lalu kata Israel, udah biarin Daud mati setelah ini dia. Nih catatannya sudah ada. Terus, udah. Lalu keluar dia. Besok ketemu lagi Nabi Daud sama orang ini. Israel dipanggil. Nabi itu kan CS sama malaikat, jangan nggak kayak gitu. Apa dia dipanggil? Ente ini bohong apa gimana? Kata nggak salah. Itu loh orang itu masih hidup. Katanya besok nggak lari mati dari keluar. Kata Israel, bener Daud. Ini orang mestinya mati kemarin. Tapi ketika keluar dari majelismu, dua orang ini ternyata damai. Udah disilah lagi yang tadinya Qatifur Rahim disambung lagi. Karena dia menyambung silaturahim lagi, Allah kasih dia bonus 20 tahun umurnya ke depan. Kenapa silaturahim? Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ketika menjelaskan hadis ini menerangkan sebuah kisah kayak begini. Ada seseorang ulama datang ke Mekah untuk haji. Lalu kemudian nyampe di Mekah, uangnya dia kan bawa uang 10.000 dinar, itu dititipkan kepada temannya yang terpercaya. Dulu kan belum ada bank, belum ada hotel, belum ada sembok. Jadi duitnya itu dititipin ke temannya. Hajilah dia. Setelah haji dicari temannya udah meninggal. Lalu kemudian temannya orang terpercaya ditanya sama anaknya, bapak lu nitipin duit nggak? Enggak. Bingung lagi ini, duit taruh di mana nih, orangnya sudah meninggal. Datanglah dia ke ulama Mekah, kata Imam Zahabi, minta petunjuk. Wahai ulama, wahai syekh, ini saya nitipin duit sama orang ini meninggal, nggak ada yang tahu duit ini taruh di mana. Kata syekh begini, engkau ke sumur Zam-Zam, teriakin nama dia di sumur Zam-Zam. Kalau dia ahli surga, dia akan nyaut di situ. Sumur Zam-Zam zaman dulu ya, bukan seperti yang sekarang. Kalau dulu zaman saya haji aja 93 itu masih kelihatan itu, masih kelihatan apa namanya masih kelihatan sumurnya, apalagi dulu. Datanglah dia ke sumur Zam-Zam, dia teriak, ya fulan, kagak nyaut. Ya fulan gak nyaut. Datang lagi dia ke Syekh, ini saya panggil gak nyaut. Oh, Anda pergi sekarang ke Yaman. Di Yaman ada sumur namanya sumur Barhut. Sumur Barhut itu mulutnya jahanam, mulutnya neraka jahanam, terkoneksi sama neraka jahanam. Kalau engkau panggil dia ada di situ, berarti dia masuk neraka. Pergilah dia ke Yaman itu dari Mekah itu. Lalu nyari sumur Barhut namanya di Yaman itu. Lalu kemudian panggil, ya fulan, nyaut. Iya ente. Terus tanya, duit gua di mana taruhnya? Duit ente gua simpan di dalam tanah, di dalam rumah, di dalam tuh Anda gali aja. Kalau saya titipin anak, takutnya nggak dipakai kemana? Jadi saya gali, taruh di dalam rendam. Oh iya makasih. Tar dulu. Ente kenapa ada di sini? Ente kan orang baik. Kenapa ada di tempat sini? Ini kan semua Barhut. Katanya gini, saya punya saudara, punya adik, orang miskin, adik saya miskin. Saya putuskan, saya kagak mau lagi peduli sama dia. Bodoh amat adik saya miskin. Saya putuskan silah saya, rohim saya kepada adik saya. Dia orang yang fakir, dia orang yang tidak punya. Saya udah malas ngurusin dia. Gara-gara itu kalau cemplungin saya ke dalam neraka. Nauzubillah min. Maka akhirnya kata Allah begini dalam hadis kursinya, ya ibadi wahai hamba-Ku, la tuhsinuna illa liman ahsana ilaikum. Wahai hambaku, lima la tuhsinuna illa liman ahsana ilaikum. Kenapa kamu tidak berbuat baik kecuali cuma sama orang yang berbuat baik sama kamu? Wala tasiluna illa man wasalakum. Engkau tidak menyambung silaturahim kecuali cuma kepada orang yang menyilaturahimi kamu. Wala tukallimuna illa man kallamakum. Engkau tidak berbicara kecuali kepada orang yang pengen bicara kalian, pengen diajak bicara doang. Engkau ini siapa? Cuma mau bersilaturahim sama orang yang mau diajak silaturahim. Engkau pengen berbuat baik cuma kepada orang yang berbuat kepada kamu. Itu mah gak usah pakai ilmu. Berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepadamu, itu mah gak pakai ilmu itu. Gak usah pakai ilmu itu, gak usah pakai tirakat, gak usah pakai riato. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita. Itu mah gak usah pakai riato, itu mah sudah bersilaturahim kepada orang yang menyambung silaturahim. Itu mah gak usah pakai ilmu itu.
wallazina ahsana liman asaa ilaihim. Dan orang-orang yang beriman adalah, orang mukmin adalah orang-orang yang berbuat baik liman asaa ilaihim, kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Wa yasiluna liman qata'ahum, orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim pada dia. Nah kayak kita, gua ini apa nih? Ngapain gua datang ke dia? Dia dulu datang ke gua. Kenapanya? Kagak mau nyamanya yang jelas apa? Kagak mau gitu. Gua ngapain gua datang ke dia? Dia jangan datang ke gua. Itu kan itu mah nggak pakai ilmu itu. Yang pakai ilmu itu harus begitu. Nggak pernah dia datang ke kita, nggak pernah dia silaturahim kepada kita. Kita sambungi silaturahim kepada dia. Itulah tingkat mukmin sejati. Karena itu butuh kelegaan hati. Dan kita Ramadan Syawal ini betul-betul menjadikan manusia punya hati yang lega, punya hati yang besar, punya hati yang jembar, sehingga mampu memaafkan siapapun saja, mampu menjadikan hati kita ini rahmat, penuh dengan kasih sayang. Allah mudah-mudahan menjadikan kita semua orang-orang yang rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada semua alam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.